Bismillah. Kami umumkan bagi orang tua atau wali murid yang sudah hadir di area sekitar masjid agar bisa ikut merapat duduk, yang ikhwan di sebelah kanan, yang akhwat ada di sebelah kiri dari arah saya. Ikut duduk untuk di belakang adik-adiknya atau anak-anaknya. Insyaallah kita akan segera mulai penutupan kegiatan pesantren Ramadan pada periode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sampai dengan siang hari ini, atas limpahan karunia dan rahmatnya, Allah izinkan kita menuntaskan kegiatan pesantren Ramadan yang tak terasa. Rasanya baru kemarin saja tiba, namun saat ini sudah mau dijemput pulang. Maka kita memuji Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Semoga ilmu, bekal, pemaparan, nasihat, motivasi yang sudah disampaikan oleh guru-guru, ustaz-ustazah di sini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, ya, dan juga terutama ini bisa menjadi nilai kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Semoga Allah izinkan kita termasuk ke dalam pengikutnya istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah. Ahibbai, akhwati wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ayah, bunda sekalian, tibalah pada hari ini, sebelum nanti kita akan melakukan sesi penjemputan, tak terasa ada beberapa hal yang mungkin akan kami sampaikan, yang insya Allah di akhir kita akan bacakan beberapa testimoni dari anak-anak berkaitan kegiatan ini, insya Allah. Adapun runtutan acara penutupan kegiatan pesantren Ramadan akan kami bacakan. Yang pertama pembukaan, kemudian nasihat Qur'ani yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Hasan, kemudian sambutan sekretaris yayasan yang akan disampaikan oleh Pak Basuki, kemudian sambutan dari ketua penyelenggara yang akan disampaikan oleh Pak Slamet, kemudian pembacaan sebagian testimoni peserta, dan terakhir penutupan, kemudian sesi foto bersama, lalu perbulan. Tanpa memperpanjang kalam, mari kita masuk ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita panggilkan untuk nasihat Qur'ani yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasan. Kami persilahkan kepada Ustaz Hasan untuk menyampaikan nasihatnya berkaitan dengan Quran, karena kita yang berada di bulannya Al-Quran. Pada saat wa'alaihi Bismillahirrahmanirrahim.
sedikit tentang nasihat Islami dari nasihat Bali. Ya mungkin insya Allah hari ini bisa kita tambahkan sedikit ya dari hal-hal yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, kegiatan kita di sini sangat kilat, seperti namanya kilat, tidak terasa sudah 2 bahkan 3 hari di sini. Kami mengingat hari lalu membantu di sini dengan rasa gembira, namun hari ini apa daya pertemuan kita diakhiri dengan perpisahan yang meneteskan dari mata begitu. Nah, mungkin sebagian antum tadinya ada yang merasa asing dengan pesantren, merasa asing dengan pesantren. Pesantren itu banyak kegiatannya, pesantren itu keras, mungkin seperti itu. Namun alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan, antum tanpa sadar sudah menjalani 2 hari pesantren kilat ini dengan senang hati, bahkan dengan rasa bahagia. Walaupun ada sebagian antum yang sudah gugur di kedokteran, ya, di hari pertama sudah gugur, hari kedua sudah gugur. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang tentunya setiap amalan yang kita berbuat di sini, insya Allah akan dicatat pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada antum. Yang pertama, ini bukan akhir dari segalanya. Ditambah sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, terlebih lagi ini merupakan 10 hari terakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, pertama saya harapkan kepada antum semua, setelah pulang dari sini bukan berarti antum berhenti untuk menuntut ilmu. Dalam suatu riwayat dikatakan Ansar atau Tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang di antara antum semua, antum dan antuna, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka saya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi antum semua jalan menuju surga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam satu ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat suatu kaum dari antara kalian, orang yang beriman, kemudian orang yang mendatangi ilmu, orang yang mencari ilmu. Apa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya? Bagaimana caranya? Allah akan memuliakan setiap orang yang berilmu dengan kemuliaan yang begitu indah. Kita perlu melihatnya sudah, masya Allah, ini misalnya, masya Allah, jadi begitu. Kemudian ikhwan sekalian, kalau seandainya kita sadar bahwa untuk meraih cita-cita dunia saja kita butuh waktu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kita butuh waktu bertahun-tahun. Lantas bagaimana jika kita ingin mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin meraihnya dengan malas-malasan, hanya belajar sekali sebulan, sekali setahun, bahkan sama sekali tidak belajar. Maka pentingnya untuk kita selalu adalah mengisi hari-hari kita dengan berilmu. Nah, yang kedua, hendaklah setiap antum apa yang sudah antum dapatkan selama ini di pesantren kali ini, Ustaz harapan bisa diamalkan. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala pernah menuturkan annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ada 4 perkara ini penting ya. Ada 4 perkara yang setiap kaum muslimin dan muslimat paham tentang 4 perkara ini. Yang pertama adalah setiap untuk ilmu, setiap kaum muslimin dan muslimat untuk belajar berilmu. Yang kedua adalah amal bihi. Kedua mengamalkan apa yang sudah didapatkan. Kemudian yang ketiga ini yang saya sampaikan adalah da'watu ilaihi. Ketika anda sudah mendapatkan ilmu, anda sudah mengamalkannya,
maka yang ketiga poin yang harus capai adalah berdakwah. Jadi apapun sama yang sudah didapatkan selama di pesantren kita ini dari berbagai ustaz, tolong untuk bisa sebarkan ke orang-orang terdekat itu terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga, kita di sini sama-sama tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatul Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang menghafal Al-Quran kemudian dia mengajarkannya. Ustaz ini bertanya kepada teman semua ini, pernahkah melihat seorang menghafal Al-Quran, hafil dan hafizah terlahkan dulu? Antum sudah pernah melihat? Ustaz rasa itu tidak akan melihat itu. Nah, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hamba yang menghafal kalamnya terlantar begitu saja? Maka sudah dijamin setiap orang menghafal Quran, hafid maupun hafizah, Allah memuliakan dirinya di dunia dan di akhirat. Kemudian poin yang terakhir, Ustaz ingin ingatkan kamu sebuah kisah dari seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Itu pernah dengar? Uwais Al-Qarni adalah seorang lelaki yang saleh, adalah yang saleh, kemudian sangat menyayangi ibunya. Hingga singkat cerita, suatu saat ibunya minta kepada Uwais Al-Qarni untuk diberangkatkan haji. Ini Uwais Al-Qarni, sekalian, tinggal di Yaman. Saking terkabul doa lelaki ini, Rasulullah SAW pernah berkata Umar bin Khattab untuk menemuinya. Dan ini akan menemui Uwais Al-Qarni untuk meminta doa untuk diri kalian. Masya Allah. Dan Uwais Al-Qarni ini lahir dari keluarga yang fakir, keluarga yang jauh dari kata sederhana. Kemudian karena dia seorang anak yang tidak pernah menolak permintaan dari ibunya, dia berusaha hari demi hari. Kalau saya ingat itu kisahnya, dia menggendong anak sapi, menaiki gunung, turun naik hari demi hari. Hingga suatu ketika tenaganya sudah begitu kuat, fisiknya begitu besar, tenaga, hingga dia bisa melakukan keinginan kedua orang tuanya, yaitu tawaf di Baitullahil Haram. Masya Allah. Ya Allah sekalian, kita bisa sadar bahwasanya kita selama hidup di dunia ini tidak akan bisa membalas kebaikan jasa kedua orang tua kita. Siapa bisa mengakibatkan itu semua? Sudah pasti jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz berharap kepada kalian semua cepat ataupun lambat mulailah untuk menghafal Al-Quran, karena salah satu utama Al-Quran nanti di akhirat orang tua itu akan kaget dengan hadiah yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, wahai Allah, dari mana hadiah ini? Apa itu hadiahnya? Mahkota yang sinarnya itu seterang matahari. Mahkota yang sinarnya saja satu mutiara-mutiara itu setara dengan sinar matahari, begitu terang. Kemudian Allah mengatakan, sungguh ini adalah balasan kepada kalian berdua atas didikan antum berdua kepada anak kalian yang sudah mempelajari ilmu agama, menghafal Quran, maka inilah sebaik-baik balasan bagi diri kalian. Nah, terakhir, ikhwan sekalian, Ustaz di sini barang dengan teman-teman kami punya pengalaman di pesantren, ya seperti itu waktu kita malam, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat subuh, di waktu sholat pasti akan terjaga insyaallah, kemudian lanjutin hal-hal seperti itu hari yang sudah kita jalani, kemudian kita mandi, makan, semua kita rasakan dengan sama-sama. Kurang di sini tidak diberi izin di market, betul? Nah, dan alhamdulillah sampai saat ini Ustaz juga masih mengisi, yaitu bersama santri di salah satu
pulau sini di Danau Galaksi. Dan sekarang sudah berbawa santri-santri sekitar 10 orang. Alhamdulillah dari sebagian mereka sudah ada yang hafal 5 juz, 6 juz, dan 7 juz. Dan Ustaz ini beritahu untuk semua sebenarnya di sini mereka bukanlah orang yang pernah mondok sebelumnya. Orang yang kaget dengan pesantren itu macam apa? Hanya kepingin mencoba saja. Alhamdulillah dengan niat yang baik, iradah yang kuat, keinginan yang kuat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mereka selalu. Nah, Ustaz merasa ini mungkin yang Ustaz bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan atas urusan untuk semua, dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, hafiz dan hafizah, taat kepada perintah Rabbnya, kemudian taat kepada perintah kedua orang tuanya, dan bisa menjadi anak yang sesuai dengan apa yang orang tua harapkan, bahkan jauh lebih daripada itu semua. Barakallahu fikum, syukran jazilan ala istimai wa ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian antum semua dan pendengarannya. Ustaz, cukup sampai di sini. Nanti bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair atas nasihat Qur'ani luar biasa, Masya Allah, alhamdulillah. Semangat berbuat baik, hadiahkan yang terbaik untuk orang tua kalian, karena kita tidak bisa berikan hadiah terbaik di dunia. Ya, maka hadiah terbaik dari anak kepada orang tuanya adalah sebuah kebanggaan di surga Allah Ta'ala. Kemudian masuk pada sesi selanjutnya yang sambutan yang pertama disampaikan oleh Sekretaris Yayasan yang insyaallah akan disampaikan oleh Pak Basuki. Mohon disimak dan didengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Kepada Pak Basuki, wa'alaihi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengantuk, lapar, atau gimana? Diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dari semua kita masih diberi Allah nikmat ya, nikmat sehat, nikmat kekuatan sampai siang hari ini. Alhamdulillah masih bisa berkumpul, Masya Allah masih segar-segar ya, agak lihat ya. Nah, saya sebelum melanjutkan mau nanya gimana kesan-kesan Om dari semua. Senang nggak itu pesantren kilat? Ada yang masih mau melanjutkan tinggal di sini nggak? Oh ada, Masya Allah. Nah, nanti ikut iktikaf ya. Sampai Idul Fitri ya, malam takbir ya, bisa daftar lanjut sama Pak Slamet ya, kalau masih mau iktikaf di sini dilanjutkan nambah 10 hari lagi, 10 malam lagi. Yang ada di semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama kami dari Yayasan Baitul Jagastia mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mendaftar di program pesantren kilat Masjid Baitul Jagastia. Ini merupakan program perdana ya, yang diselenggarakan di bulan Ramadan tahun 1945 ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, orang tua, wali ya, pada murid yang telah memberikan amanah kepada kami menentukan putra-putrinya mengikuti pesantren kilat di Masjid Baitul Jagastia. Yang kedua, Bapak Ibu yang penyelenggara, kami juga menyampaikan terima kasih kepada para asatidz, para ustaz, para ustadzah
saja yang telah berkenan mendampingi membimbing adik-adik semua. Tentunya bukan perkara yang mudah ya untuk membimbing adik-adik ini. Tapi insya Allah semuanya tercatat sebagai amalan ibadah para santri semuanya dan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama yayasan juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ataupun dalam fasilitasi masjid ini ada yang kurang memadai maupun kurang berkenan kepada adik semua, kepada para orang tua, kepada murid ya, atas segala kekurangan yang insyaallah akan menjadi evaluasi bagi kami untuk memperbaikinya di kemudian hari. Juga atas nama yayasan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan penyelenggara ya, kepada Pak Selamat Syafari yang telah semangat dan susah payah juga untuk menyelenggarakan acara pesantren ini. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga semua amal ibadah kita di 3 hari kemarin mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazilan Bapak Suki atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Kegiatan Pesantren Ramadan ini, kami panggil kepada Pak Selamat untuk menyampaikan sambutannya. Alaihi dan Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik? Masih. Semangat pulang atau semangat tetap di sini? Semangat pulang. Sama. Kita juga sudah semangat pulang juga ya Ustaz ya. Lumayan alhamdulillah kita 2-3 hari 2 malam berada di sini dengan segala macam kegiatannya. Sebelumnya pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para tua wali santri yang kami hormati yang telah bersedia menitipkan anak-anaknya selama 3 hari 2 malam di sini untuk kegiatan ini. Yang kedua juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dari pihak para asatidz. Dalam hal ini ada 8 guru kita ya. Guru kita ada 4 yang ustaz, kemudian ada 4 juga ustazah. Alhamdulillah mereka dengan segala tenaga pikirannya betul-betul memberikan yang terbaik buat anak-anak, buat kita semua. Masya Allah, Allah saja yang membalasnya. Kemudian juga dari yayasan tadi sudah disampaikan oleh Pak Basuki beberapa hal yang tentunya semuanya berharap kita semua menjadikan kegiatan ini menjadi amal ibadah kita semua, baik dari yayasan, baik dari penyelenggara, baik dari orang tua, baik dari ustaz maupun tentunya adik-adik semua. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua, motivasi kita menyelenggarakan kegiatan ini adalah pertama adalah untuk adik-adik, anak-anak semua remaja sini minimal mengetahui seperti apa kurang lebih kegiatan pesantren itu. Mungkin sebagian sudah ada yang merasakannya, mungkin di sekolah pernah ada mabit, mungkin di sekolah juga ada kegiatan-kegiatan semacam itu, terutama mungkin yang dari sekolah Islam ya. Tapi itu juga tidak berarti
pesantren. Nah, oleh karena itulah kami menyelenggarakan sini. Tentunya ustaz-ustaz kita semua ini di sini, ustazah juga ini adalah pembina-pembina di pesantren, dan mungkin mereka juga memang sudah terbiasa juga karena mereka dulu juga pernah kehidupan di pesantren tentunya. Sehingga kita kasih gambaran seperti apa pesantren itu kurang lebih. Kalau bahasa sekarang boarding school ya, kurang keren ya pesantren ya, boarding school ya. Jadi adik-adik mungkin tahunya sekarang boarding school. Nah, boarding school itu seperti itulah. Tidak semuanya cuma baca Al-Quran, tidak semuanya cuma belajar tentang agama. Kemarin kita main kan, main apa tuh kemarin? Ada yang saya lihat yang adik-adik cewek main apa senam-senam segala di depannya. Terus yang cowok juga ada yang main bola pada ya kemarin. Terus habis itu lemes. Jadi kita hanya memberikan gambaran kepada adik-adik, mungkin juga kepada orang tua, nanti diceritakan kepada orang tua kurang lebih seperti apa gambaran pesantren itu. Jadi mungkin jadi bisa buat orang tua nanti, ini juga buat orang tua. Kami hanya memberi gambaran juga tentang bagaimana paling tidak nanti kita berupaya kuat untuk membimbing anak-anak ini di bidang agama. Itu salah satu tujuannya kepada bapak-bapak, karena nanti kami akan tidak lanjutin kegiatan-kegiatan ini, dan kami berharap nanti ada dulu kita ya bapak-bapak, itu jangan keluar dulu bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada informasi-informasi yang kita akan sampaikan tentang kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi memang bapak-bapak dan ibu-ibu juga mungkin punya motivasi, ini kita kasih gambaran. Saya itu punya pengalaman atau Facebook kepada keponakan-keponakan saya. Alhamdulillah keponakan saya ada 2 itu yang mereka boarding school atau pesantren di saat SMA. Alhamdulillah karena memang orang tuanya juga bukan yang full, alhamdulillah terima. Ada kan mungkin yang berpikiran di situ, ada yang pengen saya nanti kuliahnya di ITB aja, di UI aja, atau di mana gitu. Dan alhamdulillah mereka ada keponakan saya yang cuma di farmasi UI, ada yang di teknik mesin di Undip. Jadi mereka juga sudah punya basic yang kuat. Dan juga di pondok itu juga tidak berarti mereka tidak mempersiapkan kalau memang cita-cita anaknya ke sana. Ini sebagai gambaran aja. Ternyata bisa. Jadi, nah kenapa kita undang anak-anak ini yang SD kelas 5, kelas 6, SMP? Karena disinilah sebetulnya kesempatan yang paling, saya juga baru sempat bertanya kepada ustaz-ustaz ini, paling brilian itu untuk anak-anak yang menghafal Al-Quran, untuk anak disampaikan apa yang sifatnya akidah ya Ustaz ya. Jadi di sini sangat penting umur seperti ini. Mungkin sekarang kalau menurut saya udah nggak apa-apa sekolah SMP SD itu yang mana aja lah. Yang penting bisa punya pendidikan agama yang bagus. Oke, baru SMA nanti karena persiapannya mau pengen masuk perguruan tinggi. Tapi kalaupun tidak masuk di boarding school juga SMA, ternyata 2 keponakan saya itu alhamdulillah terima. Cuma yang cukup bergengsi mungkin ya farmasi UI cukup bergengsi itu, lalu untuk masuknya cukup sulit. Jadi alhamdulillah itu sebagai sebabnya. Kemudian selanjutnya kami di sini juga punya program, insya Allah akan. Kenapa kami tadi sampaikan minta Ustaz Asad ini membina salah satu rumah tahfiz tidak jauh dari sini. Dia membina, sekarang kita ada berapa Ustaz? 15 dulu. Oh ya, 15 lebih. Dia membina rumah tahfiz. Rumah tahfiznya seperti apa? Anak-anak untuk sekolah seperti biasa aja. Seperti sekolah biasa aja, ada yang di sekolah negeri, ada yang mungkin juga di sekolah SDIT, namanya yang sekarang kan sedikit SDIT atau SMPIT, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang sekolah negeri biasa. Nanti sepulang sekolah mereka datang ke tempat rumah tahfiz itu. Di situ mereka dibina, diciptakan. Alhamdulillah ini kalau juz 25 sampai juz 26 sampai juz 30 itu pembina ada sekitar 13 orang itu di sini. Mereka sudah hafal itu. Sekarang sudah masuk juz ketiga, ya Ustaz ya.
surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah insya Allah mereka sudah hafal. Di mana mereka sekolah umum, tapi mereka mampu juga gitu. Sebagai ini kelas 3 SMP. Nah ini mungkin bisa menjadi benchmark kita untuk ke depan. Insya Allah nanti bisa juga tetap di rumah Quran Utsman bin Affan binaannya Ustaz Hasan, atau mungkin juga kalau Bapak Ibu sekalian setuju kita bikin juga nanti di sini. Insya Allah fasilitas kita sudah memadai, bisa beberapa tempat kita optimalkan dan para pengajar pun insya Allah akan kita siapkan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kami upayakan dalam kegiatan ini. Tentunya banyak kekurangan karena ini memang kegiatan pertama kami. Kami sampaikan bahwa ini memang kegiatan pertama kami. Alhamdulillah itu bisa berjalan menurut kami baik karena yang menyelenggarakan itu adalah memang yang benar-benar berpengalaman. Dalam hal ini para guru-guru kita. Itu saja. Jadi ke depan mari kita sama-sama membina anak-anak kita ini. Walaupun mungkin tujuannya yang lain-lain, tapi kita tetap kuatkan agama mereka, akidah mereka, dan tentunya kerawat agama mereka. Demikian, sekali lagi terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang telah mempercayakan anak-anaknya, dan kepada adik-adik tetap semangat ya. Puasa meskipun dan kami juga di sini menyelenggarakan itikaf. Bagi bapak-bapak atau adik-adik yang tetap mau beritikaf di sini silakan. Memang kami daftar, silakan aja daftarnya juga ke saya. Jadi saya kalau mau beritikaf di sini sampai hari banyak kegiatannya di antaranya ada tadarus, ada kajian juga, ada yang lain, ada tentunya kalau subuh kita ada semangat. Silakan aja kalau mau bergabung di masjid kami, di masjid Ibrahim. Demikian sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan kami. Kita berharap banyak ridho dari Allah atas kegiatan kita. Semoga Allah mengabulkan dan memberkahi. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Selamat dan juga selamat atas sambutannya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada sesi nanti terakhir pembagian hadiah, kita mau mendengarkan ini tadi sudah ada pengumpulan testimoni dari sebagian anak-anak ya. Ini kami bacakan atau nanti akan kita panggil namanya. Silahkan yang dipanggil namanya maju untuk membacakan testimoninya ya. Untuk ikhwan silahkan maju. Akhina Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zina Firdaus, Alaqab Ustaz Rafi. Pesan saya selama saya di Masjid Baitur Rahman, kegiatannya seru, Ustaznya baik-baik, makanannya juga enak, tempat tidur lumayan nyaman, kamar mandi bersih, intinya semuanya asik. Semoga pas sejauh Baitur Rahman bisa tambah maju dan membuat acara-acara yang tidak kalah seru dan acara sahabat tahun ini. Kalah seru dan dengan acara sahabat tahun ini. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar untuk seluruh BKM dan Yayasan Masjid Jatuh Baitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zidan, ini tulisan antum yang nulis atau Ustaz yang nulis? Benar, antum yang nulis atau Ustaz yang nulis? Dipaksa atau enggak? Alhamdulillah. Oke, ini adalah testimoni dari anak-anak. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan Masjid Baitur Rahim untuk menyelenggarakan kembali kegiatan serupa dan lebih baik dari hari ini. Jazakallah khair. Kemudian untuk yang akhwat boleh maju
Adinda Azalea. Silakan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah dibacakan testimoni dan sebetulnya masih banyak ya, masih ada kurang lebih 30-an lembar lagi yang memang tidak bisa kami bacakan satu persatu. Alhamdulillah, dari hampir setiap saran, kritik, pesan yang kami minta kepada anak-anak, alhamdulillah semua berisi tentang kesan-kesan positif. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi salah satu pemicu mereka untuk menjadi pemuda yang lebih mencintai masjid tadi. Ada salah satu kata yang tadi malam saya dapat, Bapak Ibu sekalian. Ini pas lagi bagiin es krim, Masya Allah, kebaikan DKM dan yayasan ini. Jadi pas malam itu kita habis materi, habis tarawih, biasanya kita ada materi sebentar. Nah, pas habis materi sebentar, kurang lebih sampai jam 9. Setelah itu kita ada tea breaking atau coffee breaking. Kalau coffee orang tua mungkin kita pakainya tea. Nah, ini kita bagikan malam pertama, kita bagikan kebab dan teh. Alhamdulillah. Semalam kita berikan susu dan juga es krim untuk anak-anak. Pas ngambil es krim itu ada salah satu kata yang Masya Allah teringat sekali sampai sekarang. Kata anak ini, dia usia kurang lebih sekarang kelas 4 SD. Dia bilang apa? Alhamdulillah, enakan di masjid ternyata daripada di rumah. Ini menjadi salah satu pemicu. Semoga menjadi pemuda yang cinta dengan masjid. Karena apa? Kalau kita dengarkan kajian yang kemarin disampaikan oleh Ustaz di sini ketika tarawih, mungkin kalau di zaman Nabi Nuh, siapa yang naik perahunya Nabi Nuh, dia yang selamat. Mungkin di saat ini, siapa yang hatinya dekat dengan masjid, dia yang masuk ke dalam masjid, dia yang mengisi waktunya di dalam masjid beribadah. Ya, mungkin mereka adalah orang yang hati-hatinya selamat dan Allah jaga. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kemudian setelah ini, insya Allah nanti sebelum perpulangan, kami minta Bapak Ibu sekalian untuk mengisi tanda tangan pengumpulan name tag sekaligus tanda tangan absensi di bawah, ya. Dan kemudian setelah itu ada hadiah yang akan kami berikan kepada anak-anakku sekalian. Insya Allah kami mungkin mohon silakan maju untuk Ananda. Yang pertama Mikaela, kemudian Patricia, Alicia, Kausar, Diandra, Nashrah, Rahes, Andra Zeva, dan Ayana. Ya, boleh dibantu asatid untuk memberikan hadiahnya. Ditemani mungkin oleh Ustaz Pak Rasmi memberikan hadiah. Ustaz, bantu beri hadiah sesuai namanya. Kemudian setelah ini
Silakan maju yang ikhwan semuanya karena akan ada hadiah untuk seluruhnya setelah ini. Ya. Untuk yang Pak Ustaz. Rahes. Kemudian untuk adiknya Mikaela, Ustazah bisa di Mikaela boleh Ustazah untuk memberikan kepada anak-anak. Mikaela, kemudian Mbak Trisya. Berganti Ustazah yang lainnya, silakan. Untuk Alisha, kemudian Dialba, boleh ya, Ustazah lagi yang lain boleh berganti. Kemudian Nasroh, satu lagi Ustazah yang terakhir, ada 4 ya, boleh? Yang mana satu lagi terakhir? Untuk Adika Ayana. Oke, barakallahu fiik. Setelah ini Anda panggilkan. Boleh, untuk yang ikhwan silahkan maju satu persatu untuk pemberian hadiah, sekaligus kita langsung foto bersama. Ya, kita langsung foto bersama, silahkan maju dari depan. Kemudian untuk yang Ahmad, ini dia laki-laki aja lah, perempuan perempuan sendiri aja. Iya, mungkin ini. Oke, ini di depan boleh. Silakan maju, langsung ikut samping di sampingnya. Nah, nanti diangkat hadiahnya buat foto ya. Oke, barakallahu fiik. Gede-gede di belakang. Tengah, yang belakang ke sana. Rehan, tengah. Terus di tengah lagi. Boleh? Saya undang Pak Posisi yang depan boleh jongkok yang depan. Nah, setengah jongkok ya. Ya boleh. Kami undang Pak Muhammad dan Pak Posisi boleh di tengah.
Kemudian asatidzah boleh Ustaz di pinggir kiri kanan. Ustaz, Maruf, Ustaz. Ustaz Yahya, Ustaz. Ada ini dokumentasi dulu. Jelas ya bedanya Ustaz? Jelas, insya Allah jelas. Ya. Oke. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang ikhwan di satu hotel boleh kembali ke tempatnya. Silakan untuk yang akhwat untuk berfoto bersama. Silakan dengan pergi asal ustazah sekalian. Ayo. Yang depan duduk, setengah duduk boleh. Ayo diangkat hadiahnya. Satu, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, dah. Alhamdulillah. Silakan. Oke, alhamdulillah. Dengan ini tamatlah sudah ya pembagian hadiah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kami benar-benar akhiri, kami mengundang jika ada bapak atau ibu yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata pesan saran untuk kami persilahkan. Jika ada dari bapak dan ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan pesan, kesan atau sarannya. Silakan. Ada? Silakan monggo bapak ibu sekalian. Mewakili yang lain, yang bapak satu aja. Ada dari bapak ibu sekalian? Monggo. Atau mau ditunjuk?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu yang berdoa, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama menitipkan anak-anak kita di Masjid Ibrahim kurang di 3 hari awal, dan ini buat saya pribadi sebagai orang tua di masa-masa liburan seperti ini, Masya Allah sangat berharga sekali ya, terutama disambung lagi setelah ini anak-anak kita kalau bisa lanjut lagi dengan iktikaf di masjid-masjid terdekat dalam rumah kita. Jadi ini sebagai ajang latihan, saya sendiri sudah melihat foto-foto anak kita, Masya Allah malam-malam kita ada yang mulai dan dilanjut dengan kegiatan-kegiatan lainnya oleh Ustaz-Ustaz kita. Mudah-mudahan acara ini tidak selesai di Ramadan hari ini aja, Pak Salman dan panitia semuanya. Mudah-mudahan ke depan juga sering-sering dilakukan acara seperti ini, dan mungkin bukan hanya di Ramadan. Ini saya lihat bukan hanya dari anak-anak dari satu sekolah saja, gabungan dari beberapa sekolah juga, dan informasinya cukup banyak. Dan sekali lagi kami sebagai orang tua mengucapkan terima kasih tidak berkali nasional. Semoga ini menjadi bekal buat anak kita dan menjadi pahala dan mengalir bagi usaha-usaha Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah khair Pak Iwan atas penyampaiannya mewakili dari orang tua semua. Maka semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa diterima oleh DKM dan diapresiasi kegiatan ini di luar Ramadan juga, insya Allah. Dan barakallahu fiik, maka sampailah kita pada penghujung acara. Kami selaku panitia baik dari pihak yayasan, DKM maupun pengajar, guru, ustaz dan asatidzah memohon maaf atas segala kekurangan, ketidaknyamanan, pelayanan yang kurang memuaskan, atau ilmu materi yang mungkin masih belum tuntas karena waktunya terlalu sedikit. Saat saya mau nanya, tapi waktunya sudah habis. Ya alhamdulillah, semoga semangat bertolakul ilmi tidak berhenti di sini, namun menjadi lebih semangat dan lebih baik lagi setelah menyelesaikan kegiatan ini. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi